Aksi buah video perundungan atau bullying sekelompok pemuda terhadap seorang anak penjual jalan kote keliling di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Bahkan dalam video Pernah? Tahu. Pernah? Ya. Pernah? Pernah sih. Pernah. Pernah. Pernah bang? Pernah. Sering banget sih. Pernah bully? Kayaknya itu udah dari dulu sih, dari kecil. Semacam tindak kekerasan fisik. Takut. Bully itu seperti kita menurunkan harga diri orang lain. Kayak menindas orang lain. Dia sebuah tindakan yang mengintimidasi orang. Penindasan. Melihat orang tuh kayak merendahkan gitu, menghina, itu menurut saya tidak enak. Mendiskriminasi. Bullying itu adalah tindakan satu orang atau lebih untuk menyakiti orang lain. Itu saat-saat dimana kita direndahin sama orang lain secara fisik, visual, secara kata-kata, di media sosial. Lebih ke fisiologis kita, mental kita. Tindakan kriminal, tapi lebih ke verbal sih. Tapi ada pula yang fisik juga sih. Kayak benar-benar kayak bikin kita down, kehilangan kepercayaan diri, dan sampai bertambah hidup. Ada. Banyak sekali. Ada, masih ada. Ya jelas ada, banyak. Masih. Banyak banget, banyak. Masih ada. Masih, pasti. Masih banyak banget. Ada. Jelas masih, dan kayaknya susah banget buat dihilangin. Karena saya sendiri kan sekolah di STM ya. Karena banyak teman saya bilang, kenapa sih lu nggak ikut basis gitu, kayak bersekubu gitu. Saya dihina karena katanya kalau nggak ikut ini banci. Saya kenal teman-teman saya beberapa yang pernah dibully. Ada teman-teman saya juga yang pernah ngebully juga. Ya. Lebih ke bully fisik ya, mukulin orang lah. Gue pernah sih, pas SD tapi. Nah jadi dulu tuh misalkan gue melakukan sesuatu yang beda, ya diintimidasi aja gitu. Kalau untuk orang terdekat, saya pernah ngeliat doang ya, tapi bukan teman saya. Itu kayak orang tuh dibully, direndahkan dan dicaci maki segala macam. Itu saya pernah lihat dan sering kali lihat itu di sekolah ataupun di sekitar pekarangan rumah. Saya sampai pernah dibully. Dulu dibilang culun, dibilang banci, dibilang kan badan saya nggak keker, nggak besar gitu kan, kurus gini. Orang merendahkan saya dari fisik gitu kan. Pada saat itu mungkin teman saya lebih banyak cewek, dan itu membuat mereka membuli saya. Kayak misalkan, ya udah sebutan bencong, kayak ngondek, kayak itu udah biasa sih. Saya dan teman saya juga pernah mengalami bullying, malah berbarengan. Teman ada beberapa yang kayak dibully, mungkin dia nggak secara langsung menyampaikan apa yang dirasain, tapi ada di beberapa saat dia pasti cerita kalau dia tuh sakit hati atau gimana. Terus di gua sendiri pernah kayak merasa dibully kayak tentang penampilan atau tentang kelakuan gua sendiri lah gitu kan. Teman-teman saya maupun sahabat, baik saudara pun pernah dibully. Sebenarnya kalau bully itu gak tahu ya, karena banyaknya itu kayak cuma nyatain gitu, tapi saya pribadi masukin itu nggak pernah hati sih, kayak ya udahlah gitu. Waktu itu pernah curhatan, katain sama teman-teman. Waktu itu pernah ada kejadian waktu saya lagi PKL di salah satu hotel. Ada pelanggan yang saat itu semacam diskriminasi. Jadi orang itu dia sendirian. Terus waktu itu juga saya sempat dengar dari teman-temannya, ngapain lo di sini? Ini tempatnya buat gue doang. Lo nggak pantas ada di sini. Dan itu nyata gitu. Ternyata emang ada, masih ada. Mereka tuh kayaknya nggak punya apa yang di diri kita. Jadi kayak misalnya mereka tuh nggak tahu apa yang ada dari dalam diri kita. Mereka tuh iri lah ya bentuknya. Menurut saya orang-orang yang ngelakuin itu nggak nyadar ya, dianggapnya sama mereka tuh cuman main-main doang atau gimana. Tapi kan pihak yang terbulinya itu kan merasa nggak kayak gitu.
Di mata mereka itu cuma sekedar bercanda doang gitu, tapi agak kelewatan ya biasanya. Mungkin ada yang butuh pengakuan karena gimana ya, pengen ngejago istilahnya, karena mungkin dia ada di lingkungan geng kayak gitu, pengen kelihatan kuat, jadi dia cari yang lemah. Terus kedua, mungkin dia pernah jadi korban bully juga, jadi kayak dia pengen tunjukin power dan juga punya, terutama kalau dia di lingkungan barunya tuh kayak memaksakan dia untuk melakukan hal itu. Karena gue juga sempat hampir melakukan itu tanpa sadar ya, kayak gue tuh kayak ada temen gue yang mungkin terlihat lemah dibanding gue, terus kayak kepancing gitu. Nggak tahu, mungkin iri kali ya. Demi keseruan kali ya, menghina teman sendiri gitu seru. Karena dia menganggap kita lemah, karena dia menganggap kita tidak punya kekuatan. Dia merasa dirinya yang paling hebat, dia merasa dirinya yang paling kuat, padahal tidak semua seperti itu. Dia biasanya kalau bully itu bergelombol, tidak berani sendiri. Mungkin karena yang sering mereka lihat tuh kayak orang-orang yang lebih sempurna gitu, jadi ngeliat yang kurang, jadi apa sih nih orang kayak gitu, kok nggak kayak yang sering gue lihat, mungkin seperti itu ya. Itu menurut aku bisa ngeganggu mental anak, bisa ngebuat jadi bisa sampai depresi. Saya kayak down banget gitu, kayak dijauhin sama semua teman gitu karena saya nggak ikut organisasi kayak basis gitu. Nggak pede ke orang tuh jadi takut gitu kan. Lebih mikir kayak, gue tuh layak nggak sih buat hidup gitu. Kayak lebih mikir, ada gunanya nggak sih gue hidup gitu. Kalau misalkan dulu nyokap bokap nggak ngasih support yang bagus ya, maksudnya ngasih pelajaran bahwa itu tindakan yang nggak baik, tapi nggak perlu sampai dilawan atau diapa-apain gitu. Ya mungkin dampaknya bakal buruk banget. Maksudnya gue bisa nimbulin balas dendam atau apa gitu, apalagi ya makin orang gede kan makin bisa mikir kan. Oh, dampaknya sendiri secara psikis itu yang namanya orang dibully itu pasti dia bakal down gitu kan, berpengaruh ke kehidupan dia di rumah. Misalkan dia dibully di sekolah gitu, pasti di rumahnya itu kayak ngurung diri, ansos, jadi pribadi yang enggak berinteraksi dengan orang lain, dia jadi kayak minder atau insecure gara-gara dibully itu sendiri. Ke mental health banget. Itu bisa bikin orang jadi, yang pertama itu ada depresi, terus dia merasa anxious atau cemas gitu tentang pendapat sosial tentang dia, dan itu bahaya. Saya benar-benar tidak bisa tidur, tidak bisa bersosialisasi, bahkan potensi diri saya juga terpendam. Pasti sih bikin mental down ya pertama ya, terus juga pasti bikin tuh orang gak nyaman di lingkungan tersebut lagi. Jadi kayak kalau ketemu orang baru kayak malas gitu, malas nanya duluan, terus kayak takut gue ngomong langsung dibilang, ih suaranya kenapa gitu, kok ngomong. Jadi gue kayak menghindari kayak gitu. Dampaknya ya kayak ngelihat lagi diri kita kayak apa sih yang kurang dari gue, emang gue belum cukup apa di masyarakat gitu, kayak mikir lagi apakah gue layak di sana atau gue harus menjauh dari sana. Buat orang yang bully, tolong stop, karena kasihan yang dibully juga menurunkan harga diri dia juga. Ya mohon disadar diri aja gitu kan. Orang yang dibully itu kan nggak tahu apa namanya, mungkin yang pelakunya merasa cuma bercanda doang gitu kan, tapi merasanya kan gimana ya, buat yang kebuli itu kan berdampak banget, ada yang mungkin bisa sampai bunuh diri kan ya, jadi disadarkan aja. Apa sih pesan buat orang lain tuh kayak harus lebih bisa ngehargain orang lain, karena kan kita diciptain Tuhan juga nggak harus sama semua kan, banyak perbedaan. Jadi kalian nggak harus nyamaratain semua orang, harus kayak gini bentuk orang tuh nggak bisa kayak gitu. Minta sama semua orang tuh bisa lebih ngehargain orang lain gitu aja. Menurut gue sih yang kalian lakukan tuh sangat-sangat sangat-sangat buruk. Jadi pesan aja, emang sih ngebully tuh enak emang, tapi lu nggak pernah tahu gimana rasanya jadi orang yang dibully, dan lu nggak bakal tahu gimana rasanya perasaan yang mereka pendem pas selama lu bully itu.
Jadi hargain sesama, terus saling menghormati aja. Jangan pernah melakukan itu lagi, karena dampaknya sangat besar sekali, mempengaruhi psikologis maupun fisik si korban bullying itu sendiri. Sampai bahkan jika ada tingkatannya bullying itu, bahkan dapat merusak kehidupan seorang. Depresi, bahkan sampai bunuh diri. Ya sekarang sebelum ngebully, dia ngaca dulu lah sama diri dia sendiri udah bener atau belum. Kalau yang belum bener, ngapain sih harus ngebully? Harusnya kita saling melengkapi lah. Maksudnya apa yang kita lakukan kan bakal diterima juga akibatnya gitu ya. Maksudnya ya ketika lo melakukan seperti itu ya siap-siap aja lo atau keluarga lo atau siapa yang bakal diperlakukan dengan cara yang sama atau lebih buruk gitu sih. Sama hati-hati sama dendam orang, itu bahaya banget sih menurut gue. Sebenarnya sih coba untuk mengurangi aja, karena itu kan tindakannya nggak benar. Saya juga pernah ngerasain ada di posisi yang pernah dibully, pernah kena hate speech juga, pernah kena body shaming juga, dan itu emang bisa ngebawa sampai ke mental ini kenapa kayak gini, kita jadi overthinking sendiri kan. Ya semoga aja ada kesadaran tersendiri. Kamu kalau misalkan pernah dibully, pasti kamu tahu rasanya. Kalau kamu pernah yang namanya down atau insecure, kamu pasti tahu rasanya dibully itu kayak gimana. Jangan sampai nih, yang belum pernah dibully, jangan sampai kayak pengen nyoba-nyoba untuk merendahkan orang lain mentang-mentang kita punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain gitu. Jangan sampai lah, kita menghargai, menghormati, dan saling mengerti aja satu sama lain. Pasti nggak akan ada yang namanya bully-bully atau saling merendahkan. Stop lah untuk bercandanya, main-mainnya. Ya orang juga punya hati. Ya nggak seenaknya lo bisa jeplak-jeplak kata, terus habis itu kayak ngeledekin orang, terus orang itu bakal nerima. Janganlah. Bercanda boleh, tapi jangan kelebihan. Indonesia ada dan merdeka karena kebersamaan dan persatuan. Para pendiri bangsa kita, founding fathers kita, berjuang, berikhtiar, sekuat tenaga untuk mempersatukan semua elemen bangsa yang saat itu berbeda-beda. Bisa bersama, bisa bersatu karena saling menghargai. Tidak mungkin kalau tidak saling menghargai, kemudian muncul kebersamaan. Tokoh-tokoh yang saling menghargai satu sama lain, yang saling mengapresiasi, yang saling mendukung, yang saling menolong dan mendorong, kemudian bisa membangun satu kekuatan yang luar biasa sehingga bangsa ini bisa bersatu. Indonesia tetap ada hari ini dan juga diperhitungkan sebagai bangsa yang besar karena kita tetap bersama. Tidak mungkin kita bisa maju, berkembang, dan memenangkan persaingan di dunia ini kalau kita tidak bersama-sama. Hari ini tantangan terbesar bagi kita adalah menjaga kebersamaan dan persatuan kita. Kebersamaan kita jangan pernah terkoyak. Kuncinya kembali lagi kepada kemampuan untuk saling menghargai satu sama lain. Hormat kepada sesama manusia sebagai sesama makhluk yang harus dihargai dan memiliki hak untuk hidup yang tetap harus diapresiasi dan dihargai. Saling mencintai sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai adalah prasyarat utama bagi kita jika kita ingin terus menjaga kebersamaan kita. Kita bersatu saja, kita bersama saja, dan kita menguatkan persatuan, belum tentu kita menjadi pemenang. Apalagi kalau kita terpecah belah, apalagi kalau kita tidak saling menghargai. Bahasa kita hari ini adalah bahasa kebersamaan. Saya mengajak dan mengingatkan semua teman-teman generasi muda yang juga calon pemimpin masa depan agar hari ini menyadari betul nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa kita. Belajar untuk saling menghargai. Ada saatnya kita mengkritik, tetapi sampaikanlah kritik itu dengan cara yang bijak, cara yang bisa diterima, dan cara yang beretika. Ada saatnya juga kita harus menunjukkan rasa hormat kita, rasa simpati kita, apresiasi kita, memuji orang apabila itu memang layak dan wajar untuk dilakukan. Sebagai wali kota, sering saya memuji, mengapresiasi kinerja bukan saja staf saya, bawahan saya, tetapi juga warga Bogor atau bahkan
kelompok-kelompok politik yang berseberangan dengan saya ketika saya percaya bahwa tetap harus diapresiasi. Jadi mari kita sering menghargai. Jangan pernah terpikir untuk membuli apalagi mencaci. Jaga kebersamaan kita, kuatkan persatuan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik, soal kehidupan bersama ini menjadi penting untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan terus kita bersifat fair terhadap sesama. Fairness merupakan sesuatu yang menurut saya sangat prinsip, sehingga merit system itu memang harus dikedepankan. Merit system sebagai sebuah sistem yang memang mempertimbangkan dan mengedepankan kemampuan, mengedepankan skill yang secara objektif memang dimiliki. Oleh karena itu saya berharap di Bogor ini semangat untuk terus mengedepankan satu rasa kemanusiaan, kemudian kedua fairness itu harus terus kita perjuangkan. Bagi generasi muda di Bogor, saatnya kita juga membangun friendship yang kuat, membangun networking yang kuat. Jangan banyak mencari musuh, carilah teman dan sahabat sebanyak-banyaknya. Karena yang akan menolong kita di kemudian hari adalah para sahabat kita. Oleh karena itu, menghargai, respect terhadap sesama, menurut saya harus kita tingkatkan, harus kita perkuat, dan stop bullying. Karena bullying itu membawa dampak psikologis bagi orang banyak yang kemudian merasa tidak percaya diri, banyak orang kemudian merasa menjadi stres, dan saya kira itu sesuatu yang dahsyat sekali dampak negatifnya. Oleh karena itu, stop bullying dan mari kita sama-sama bersifat egaliter, menghargai friendship, menghargai sekali lagi juga rasa kemanusiaan. Karena kita sama-sama manusia yang harus terus membangun saling pengertian, empati, dan lain sebagainya. Dan kepada generasi muda di Bogor, justru yang harus kita pikirkan adalah karena para generasi muda lah yang sangat potensial untuk menjadi pemimpin masa depan. Kita ingin menjadi leader, bukan menjadi follower. Oleh karena itu, masa depan harus kita rebut. Namun sebelum berebut, kita harus mampu menemukan masa depan. Menemukan masa depan itu adalah bagian yang sangat penting hari ini. Karena kata pepatah yang mengatakan bahwa the best way to predict the future is to create it. Artinya, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya hari ini. Oleh karena itu, kita perlu segera melakukan lompatan-lompatan, harus aktif untuk menemukan future practice dalam kehidupan kita. Kalau generasi muda berpikir masa depan, artinya kita semua punya harapan bahwa suatu saat bangsa Indonesia akan menjadi leader dan bukan menjadi follower. Para generasi muda, kader Akademi Merah Putih yang ada di Bogor ini, yang saya cintai, hal yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita ini terus optimis menghadapi masa depan. The best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya hari ini. Dan orang yang mampu menemukan masa depan adalah orang-orang yang terus berpikir, terus belajar. Masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan kita dalam learning, dalam pembelajaran. Learning bukan sekedar kuliah, learning kita belajar dari situasi, belajar dari manapun, belajar dari siapapun. Jiwa learner itulah yang akan bisa menjadikan kita sebagai orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Namun sebenarnya harapan kita bukan sekedar beradaptasi, tapi juga menjadi trendsetter perubahan. Kita menjadi trendsetter perubahan, berarti kita akan terus menemukan dan menciptakan future practice agar kita menjadi leader. Karena kalau kita mengacu pada best practice melulu, kita akan menjadi follower. Maka fokus kita adalah dengan inovasi-inovasi unggul, dengan lompatan-lompatan yang luar biasa, maka kita ciptakan future practice agar sekali lagi kita menjadi leader dan bukan menjadi follower. Inilah akan membawa optimisme bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju di masa depan.